Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya dengan Agun. Saya berharap saudara-saudara muslim saya di mana saja Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua senantiasa dalam keadaan baik. Saudara sekalian bahwa salah satu sabda Nabi SAW tentang angka dan umat Islam di akhir zaman adalah bahwa umat Islam di akhir zaman akan seperti buih di lautan. Jadi umat Islam jumlahnya banyak. Sekarang saja hampir 2 miliar. Banyak jumlahnya, tetapi Nabi ibaratkan seperti buih di lautan. Kalau buih di lautan itu pasti terkena gelombang gampang terpecah, terombang-ambing, bercerai-berai. Nah, seperti itu juga keadaan umat Islam hari ini, berpecah belah, bercerai-berai, tidak ada kekuatan, ya. Dan karena umat Islam lemah, tidak ada kekuatan, maka umat Islam ini mudah dikuasai oleh musuh. Umat Islam jadi teraniaya, jumlahnya banyak tersebar di mana-mana, tetapi rapuh. Kenapa? Tidak bersatu, tercerai-berai, seperti buih saja di lautan. Kenapa bisa seperti karena umat Islam semakin jauh daripada ajaran agama. Dan salah satu ajaran agama yang hari ini banyak diabaikan, banyak diacuhkan oleh umat Islam adalah sunnah Nabi SAW. Umat Islam ada yang tertindas, ada yang banyak teraniaya, terzolimi. Kemudian umat Islam berdoa, ya Allah, tolong kami, ya Allah. Tapi doa umat Islam tidak naik ke langit. Ya. Dalam satu hadis dikatakan bahwa akan ada satu masa di mana doa-doa umat Islam ini akan sulit naik ke langit. Ya. Sulit diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah umat Islam meninggalkan sunnah Nabi. Dan salah satu sunnah Nabi yang sangat krusial, ya, penting sekali, tapi diabaikan, dianggap remeh oleh umat Islam adalah masalah istinja atau buang air kecil, buang air besar. Ya. Umat Islam, ya, laki-laki, Muslim, buang air kecil berdiri. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi mengajarkan kalau buang air kecil, buang air besar itu duduk jongkok. Nah, kalau kita berdiri, buang air kecilnya, kemungkinan besar baju kita, celana kita akan terciprat oleh najis, oleh air kecil kita. Kalau baju kita terkena najis, ketika dipakai untuk salat, wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, bagaimana salat kita akan sah? Kalau salat kita tidak sah, bagaimana kita akan doa-doa kita diterima oleh Allah? Dan inilah yang terjadi di mayoritas umat Islam. Sebagian besar umat Islam ini mengabaikan sunnah, meremehkan sunnah istinja, maka wajar saja umat Islam seperti itu, sholat dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan kena najis, ya, bajunya, celananya, wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, maka wajar doanya tidak naik ke langit. Kenapa? Karena Allah itu sangat menyukai kesucian. Allah mencintai kebersihan, Allah mencintai kesucian. Bagaimana mungkin doa dari orang yang dalam keadaan tidak suci akan naik ke langit? Nah, makanya pentingnya bagaimana kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Ya. Dalam ini adalah sunnah tentang beristinja. Ini saya akan bagikan ilmu yang saya pelajari dari ulama, saya bagikan kepada saudara-saudara semua yang belum tahu, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan supaya apa? Supaya Allah akan kembali tolong kita, Allah terima salat kita, Allah terima doa-doa kita naik ke langit, sehingga kalau doa-doa kita naik ke langit diterima oleh Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan. Allah angkat umat Islam ini daripada keterpurukan. Nah, kita mulai, ya. Kalau kita buang air besar atau buang air kecil, ya, kan banyak nih rumah-rumah orang Islam ini punya, sekarang kan rumahnya modern, ya, kamar mandinya di dalam, biasanya di dalam, ya kan. Nah, kalau kita punya kamar mandi di dalam seperti ini, ya kan, kalau kita mau sholat, kalau mau buang air kecil atau buang air besar, usahakan kita nih jangan pakai pakaian sholat nih, seperti ini nih. Kita lepas dulu nih baju sholat kita. Jadi jangan, kalau bukan kondisi darurat, misalnya kita di perjalanan, ya itu darurat gitu kan. Tapi meskipun kita di perjalanan, kalau memungkinkan, ada peluang untuk, ya, kalau kita ada kemudahan untuk melepaskan pakaian luar kita, lepaskan. Misalnya kita di perjalanan, di stasiun atau di terminal bis, kita mau buang air kecil atau besar, kita tanggal dulu. Misalnya di WC kan biasanya ada tampilan baju tuh, ya, lepas dulu bagian baju terluar kita, ya, atau kalau di dalam rumah, ya, kita lepaskan baju sholat kita. Itu saya lepas dulu, ya, bajunya, ya. Sudah lepas, ya, baju terluar, ya, baju buat sholat saya sudah saya lepas. Ini saya pakai kaos aja. Nah, nih sunnah pakai tutup kepala nih, ya, kalau masuk WC kamar mandi. Kalau misalnya kita buang air kecil atau buang air besar, ya, sunnah pakai tutup kepala, sebelum mandi harus lepas, kan. Nah, ini tutup kepala. Kemudian di WC baca doa di dalam WC, ya, sebelum masuk baca doa dulu, baca doanya di depan pintu WC atau kamar mandi. Itu doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, boleh di dalam hati, boleh dengan suara pelan, gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kurang lebih artinya kalau kita masuk WC ini kita berlindung daripada godaan setan laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena WC atau kamar mandi ini adalah rumahnya setan, markasnya setan, gitu kan. Makanya kalau kita suka kamar mandi yang ada penampakan kunti, pocong dan lain-lain, itu, ya, sesuai dengan hadis Nabi. Kamar mandi WC ini rumahnya setan. Makanya kalau ada azan nih, setan akan lari ke WC, terbirit-birit lagi. Gitu kan. Nah, ini ada dasar-dasarnya, dalil nih, gitu kan. Nah, masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu, ya, masuk WC dengan kaki kiri, jangan lupa kaki kiri. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Kemudian sunnah juga memakai alas kaki, ya, alas kaki sandal. Jadi sangat dianjurkan sediakan sandal khusus di dalam WC. Jadi sandal itu ditaruh di WC aja, jangan dibawa keluar, gitu kan. Khusus untuk dipakai di dalam WC, untuk alas kaki. Ini dalilnya apa? Dalil dari Imam Nawawi, gitu kan. Kemudian tadi WC tempat berkumpulnya setan, ya. Ini hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Ini dalilnya. Kemudian pakai tutup kepala seperti ini, ya. Sunnah pakai tutup kepala kalau kita ke WC, ya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalilnya, ya, pakai tutup kepala, gitu kan. Atau misalnya kalau nggak lupa nih pakai tutup kepala, disunahkan kalau kita buang air kecil besar pakai ini, lindungi kepala kita seperti ini, ditutup. Nah, ini dalil dari Imam Nawawi, gitu kan, Imam Nawawi. Buang air hendaknya baik laki-laki maupun perempuan duduk, ya, atau jongkok, gitu kan. Jangan berdiri, terutama laki-laki nih, ya. Sekarang banyak orang Islam nih laki-lakinya kencing berdiri. Ini tidak disunahkan, ya. Kencing kena cipratan air celana, kena air kencing dipakai sholat. Nah,
udah bajunya tidak suci, sholat wudhunya nggak sah dong. Kenapa? Karena bajunya kena kotoran. Wudhu tidak sah, sholat nggak sah. Bagaimana doanya naik ke langit? Bagaimana Allah kabulkan doa-doa Anda sekalian, ya kan? Gitu. Pakai tutup kepala. Kemudian dengan duduk, nah ini hadis dalilnya hadis Bukhari Muslim kan, dan Abu Daud serta Imam Nasai ya. Buang air kecil itu dengan duduk atau jongkok. Ini dalilnya Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Imam Nasai. Nah, posisinya ya, teknisnya ini buat laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kenapa kita posisi sunnah seperti ini? Karena Rasulullah melarang kita nih meniru-niru perbuatan orang kafir. Orang kafir, Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu kalau kencing berdiri, ada yang kencing berlari, kencing sembarangan. Nah, kita nih diatur dalam Islam nih. Apa supaya walaupun kencing, walaupun buang air besar, tapi elegan, berkelas gitu, berkelas gitu kan. Kalau kencing seperti ini, misalnya pakai kloset duduk apa, kloset jongkok ya seperti ini. Apa kaki kiri di depan seperti ini. Apa namanya? Kaki dulu ya. Oh iya nih, kalau kalau buang air kecil aja seperti ini. Kaki kiri buat tumpuan seperti ini, kaki kanan tegak seperti ini di atas sana. Nah, kita pegang kepala kita nih laki-laki ya. Kan ini bukan jorok nih, bukan ngomong jorok nih. Kita pegang. Nah, kalau misalnya proses jongkok, jadi posisi dibalik nih kan desain daripada proses jongkok ada bagian menurun. Nah, asumsinya nih ya, menurunnya ke arah sana. Gitu. Kita menghadap ke arah menurun. Kalau misalnya kita kencing doang ya, supaya mudah nih air kencing mengalir ke arah yang menurun. Kita pegang kepala kita nih, keluar kita sambil pakai nafas kita dorong sampai habis. Nah, untuk memastikan bahwa air kencingnya sudah habis semua, pakai berdehem istibur, namanya istibur, berdehem sampai kita pegang kepala kita urut-urut nih, urut-urut berdehem gitu kan. Setelah itu langsung akhirnya berdehem itu sunnah ya. Berdehem ini ya, kemudian tangan menyentuh kemaluan itu kan dengan tangan kanan ya, tangan kiri ya. Tangan kanan nggak boleh menyentuh kemaluan ya, makruh. Pakai tangan kiri buat bukan kemaluan gitu kan. Ini hadis Imam Bukhari, Nasai, Muslim dan Tirmizi ya, menyentuh kemaluan dengan tangan kiri. Nah, benar sunnah menghemat air, jangan boros walaupun ya air kita melimpah misalnya, tetap harus hemat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, hati-hati nih, be careful, harus hati-hati dengan cipratan air kencing. Jangan anggap remeh lah, cuma sedikit. Walaupun sedikit tapi pengaruhnya kan nanti ibadah beras aja gitu kan. Jangan sekali-kali meremehkan cipratan air kencing. Kenapa? Karena gara-gara orang Islam ini, ya, dalam hadis yang lain dikatakan banyak orang tuh disiksa di dalam kubur. Kenapa? Gara-gara waktu kencing atau buang air besar tuh tidak sempurna, menyembelihkan, meremehkan, bahkan kalau dikasih tahu ngenyek, sekarang udah zaman modern, itu kan zaman dulu di guru. Nah, ini ucapan-ucapan orang yang ngenyek ini, hati-hati nih, yang suka ngenyek sunnah Nabi ya, hati-hati yang suka ngenyek. Kenapa? Nabi udah kasih tahu nih, ya, banyak orang disiksa di kubur gara-gara waktu di dunia hidupnya kencingnya tidak sempurna, buang air kecilnya tidak sempurna. Kalau dikasih tahu ngeyel, ngenyek, ini hati-hati ya. Ini Nabi sudah kasih tahu nih, jadi kalau nanti kamu disiksa di kubur, jangan nutut Nabi ya, karena udah dikasih tahu ya. Itu ya. Ini dari hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi nih. Nah, hati-hati dengan air kencing. Nah, makanya jangan kencing berdiri. Kemudian jangan membawa lafaz Allah ya. Kalau kita ke kamar mandi, jangan bawa mushaf Quran atau kaligrafi tulisan atau stiker atau apapun yang membawa ada lafaz Allah, ada lafaz Nabi Muhammad, itu makruh, nggak boleh. Ini hadis riwayat Nasai. Kemudian jangan membuang hajat dengan mengharap arah kiblatnya. Kalau bisa nih, saudara-saudara muslim semua ya, kalau Anda misalnya belum terlanjur nih, misalnya baru mau bangun rumah ya, desainnya usahakan posisi letak dari WC atau kamar mandi ini atau WC kloset itu jangan menghadap ke arah kiblat ya. Misalnya kiblat sono tuh, kita kencing ngadep sono, nah makruh, nggak boleh. Atau membelakangi kiblat ya, kiblatnya di sana, kita menghadap ke arah timur, nah artinya membelakangi kiblat ini makruh, nggak boleh ya. Kalau misalnya sudah terlanjur udah beli rumah jadi gitu kan, ya kalau ada duit diputar direnovasi ya, diatur ulang posisi klosetnya gitu kan. Tapi kalau misalnya terpaksa udah ya nggak ada duitnya, kamarnya udah udah misalnya yang penting ada dinding, ada penghalang ya, itu masih dimaafkan ya. Memang diusahakan, sangat dianjurkan tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat ya. Ini hadis Bukhari, Nasai, Muslim dan Tirmizi gitu kan. Kemudian jangan berbicara dengan bercanda ya, berkomunikasi, terima telepon makanya kalau bisa jangan bawa HP lah. Kalau terpaksa bawa HP misalnya di WC nih, di dalam perjalanan, ya udah jangan dijawab gitu kan. Ada telepon, ada bunyi dering telepon, ya tahan dulu lah gitu kan, angkat teleponnya di bawah ya. Jangan berkomunikasi, jangan bernyanyi-nyanyi, jangan disambi dengan aktivitas yang pokoknya fokus saja, buang air kecil, buang air besar, titik. Supaya cepat selesai ya. Kemudian nggak boleh berduaan lebih dari seorang di dalam satu bilik kamar mandi ya, nggak boleh. Sama-sama laki-laki teman kuliah, walaupun mungkin bersama nggak ada apa-apa, itu boleh makruh. Kecuali kalau semua istri yang halal ya. Baru pacaran nggak boleh, karena banyak kejadian nih, tetangga basah, ngumpet di kamar mandi, WC pasangan selingkuh, ngapain dulu di kamar mandi, kasih kusuk, udah berak, punya macam-macam anehnya, tetangga basah, malu kan? Makanya udah dilarang sama Nabi, nggak boleh berkumpul dalam satu ruangan WC nih, ya. Apalagi kalau bukan muslim, bukan pasangan suami istri yang sah, nggak boleh. Nah, udah banyak kejadian. Kemudian jangan buang air sembarangan, misalnya kita lagi di tempat terbuka nih, jangan buang air sembarangan, jangan di bawah pohon yang ada buahnya, ya. Jangan kita buang air kecil di yang banyak lubang, karena takutnya itu adalah ada hewan-hewan atau ya walaupun ular itu kasihan dong, itu makhluk Allah, kena najis kita ya kan, kita tetap harus menghargai makhluk Allah ya, atau sebut atau apa itu kan kita kencing sembarangan, kasihan gitu kan, itu di pohon atau sembarangan gitu kan. Nah, ini karena dulu ada sahabat Nabi ya, karena dia mungkin lengah gitu kan, atau lalai khilaf ya,
apa buang air kecil sembarangan hanya sakit terbunuh gitu kan, kena sengatan binatang apa gitu. Nah, ini pelajaran gitu kan, jangan sembarangan. Dan jangan buang air di tempat terbuka orang lalu lalang itu, di jalan umum kita apa namanya main jongkok aja, kencing, main berdiri aja, kencing di balik misalnya supir bus nih, banyak yang sembarangan di supir bus nih, supir angkota nih di balik pintu di terminal sembarangan aja. Nah, orang tinggal jalan ke arah WC ya bayar 2.000 nggak apa-apa kan ya, daripada kencing sembarangan di terminal ya kan, air kencing kemana-mana pesing jadinya, makanya banyak terminal bis oh ya pesing, nggak boleh ya Pak supir ya. Ini nih udah saya kasih ilmunya, nggak boleh ya, jalanlah ke atau ke masjid, ke masjid mungkin kalau nggak mau bayar nih ke masjid, numpang gitu, izin numpang buang air kecil, buang air besar gitu. Kemudian jangan buang air kecil, buang air kecil di tempat yang air itu tergenang gitu kan, misalnya di tempat kita lagi camping atau lagi mendaki gunung, wah ada genangan air kita kencing di situ, nggak boleh. Kalau air tergenang di situ tuh nggak boleh untuk buang air kecil maupun buang air besar ya, aku nggak boleh. Ini hadis riwayat apa namanya, hadis riwayat Muslim ya. Jangan bernyanyi, jangan makan, jangan sambil bersiul ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian jangan memakan aurat, makanya kalau kita meskipun buang air kecil ya kalau bisa jangan ya pakai celana pendek lah, pakai dalaman nggak, jangan sekali-kali usahakan jangan sekali telanjang, ini makruh ya, nggak dilarang, ini makruh. Kemudian laki-laki tidak boleh melihat aurat laki. Kalau kencing berdiri kan kadang-kadang harus faisal nih, ada makhluk ajaib yang kadang-kadang suka ngintip lihat punyanya ini, sampingnya kanan kiri, nggak boleh. Nah, makanya dianjurkan kalau kita buang air kecil, buang air besar di tempat tertutup dengan drop. Ini sunnah. Coba kalau di tempat-tempat terbuka kita kencing berdiri, ada makhluk ajaib datang di belakang kita atau di samping kanan kita, makhluk ajaib pengen nongol pengen lihat punya kita, ini nggak boleh, tampol aja plok gitu kan. Dan makruh buang air kecil di lantai kamar mandi ya, nggak boleh. Karena apa, nanti kalau kan lantai kamar mandi datar nih, kalau mesti ada genangan air ini kan susah. Kalau kita mandi kan cipratan air kan tinggal najis ya kan, ya percuma dong mandi ya kan, walaupun diguyur tapi kan tetap ada kemungkinan air kencing masih ada di lantai kamar mandi ya, gitu. Makanya usahakan jangan kencing di lantai kamar mandi. Nah, terus tadi ya untuk menuntaskan sisa kencing dan kemudian kalau buang air besar untuk menuntaskannya, untuk meyakinkan bahwa kayaknya udah semuanya keluar, kita kalau buang air besar tadi kan buang air kecil seperti ini, seperti ini ya. Nah, buang air kecil ya, buang air besar posisi dibalik ini, gantian kaki kiri yang tegak, kaki kanan jadi tumpuan gitu. Kemudian untuk memastikan bahwa kita udah keluar semua, kita urut-urut ya perut kita, lambung kita supaya terdorong nih kotoran. Kemudian kita masukkan satu ruas jari manis kita yang tangan kiri, ingat tangan kiri untuk cebok, dan kemudian masukkan ke lubang dubur nih, dikorek-korek nih untuk memastikan supaya kotoran itu habis ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak tuntas nih ya, kita ya nggak preman. Makanya kenapa kadang-kadang orang kentutnya bau busuk ya, itu tadi masih ada sisa kotoran yang tertinggal di ujung usus halus ya. Gitu, masih harus tuntaskan, dikorek-korek kalau udah licin, kalau udah nggak licin berarti bersih. Kemudian kita bersihkan ya pakai sabun ya. Sebaiknya sabun yang cair ya supaya mudah. Kalau misalnya pakai sabun batangan, usahakan dipisah. Jadi sabun untuk cebok sama sabun untuk mandi dipisah. Kalau pakai sabun padat yang batangan ya, makanya lebih mudah pakai sabun cair itu kan. Kemudian tahan nih kurang lebih 30 detik, minimal 30 detik. Supaya baunya itu hilang. Kalau kurang dari 30 detik biasanya kalau kita udah basuh dibilas masih ada baunya gitu kan. Makruh gitu kan. Usahakan minimal 30 detik pakai sabun. Nah, kalau udah pas kita mau berdiri dari kloset duduk nih ya, kloset duduk berdiri setengah ini, kemudian kita usap-usap basuh nih, kita siram tangan kiri kita basuh ke paha kita nih, supaya untuk membersihkan najis-najis yang menempel di paha, gitu kan, gitu. Nah, selesai gitu kan. Kemudian apa namanya, siap-siap ya, jangan lupa baju yang tadi dicantolin ya, baju luar kita cantolin, ini jangan sampai kelupaan kita. Makanya di luar aja kan kita udah pakai kaos ya gitu kan, atau misalnya cuma pakai singlet ya pakai, nggak apa-apa. Kemudian cuci kaki kita nih, jangan lupa dicuci ya, walaupun pakai sandal ya, walaupun pakai sandal tetap aja masih ada kemungkinan kaki kita kena cipratan najis, dicuci ya. Cucinya gimana? Dianjurkan begini, kita angkat kaki kita nih seperti kemudian dimiringkan ya, ini sandal nih, kaki pakai sandal dimiringkan, kemudian siram nih, air itu menyiram di celah-celah antara telapak kaki dan permukaan sandal, begitu juga kaki kiri disiram. Nah, jadi insya Allah kita udah tuntas nih buang air kecil, buang air besarnya, kemudian kaki udah bersih dari najis, baru keluar dari WC atau kamar mandi. Kemudian ingat, keluar dari WC atau kamar mandi dan kaki kanan jangan tertukar. Kaki kanan baca doanya ketika sudah di luar WC, jangan bacanya di dalam WC. Pas keluar WC depan pintu nih baru baca doa ghufronaka yang singkatnya. Kalau mau lebih lengkap, ghufronaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Nah, saya ulangi, ghufronaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Itu saja ya tips buang air kecil, buang air besar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Niat untuk diamalkan, dipraktekkan ya. Kenapa tadi penting nih? Sangat penting, sangat important, sangat krusial masalah buang air kecil, buang air besar ya. Semoga bermanfaat buat saya yang membagikan, kemudian bermanfaat bagi Anda pemirsa video ini ya, penonton video ini. Kalau Anda suka, saya akan di like, di subscribe, dan tinggalkan tanggapannya nih. Mohon tanggapannya, mohon komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.